Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Yuliana Triulandari. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 8. Di mana kelompok 8 di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul definisi dan macam-macamnya. Sebelum masuk pada penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8, di antaranya yaitu yang pertama ada Ilaful Ummah sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Widya Yuni Wulandari sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Yuliana Triulandari sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu, langsung saja pada pembahasan materi yang pertama kali akan disampaikan oleh saudari Ilaful Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilaful Ummah selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian definisi. Ada beberapa pengertian definisi, di antaranya yaitu yang pertama, kata definisi berasal dari bahasa Latin, yaitu definition. Definition ini memiliki arti pembatasan atau penentuan arti. Sedangkan pengertian dari kata definisi adalah suatu batasan atau arti yang bisa juga dimaknai sebagai frasa, kata, ataupun kalimat yang mengungkapkan sebuah makna. Ciri utama dari seseorang, benda, berbagai aktivitas atau kegiatan, dan proses. Dari kedua hal tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa definisi merupakan keterangan yang dapat menjelaskan atau menguraikan mengenai arti dari suatu kata atau juga sebuah ungkapan yang dapat membatasi makna dari suatu ungkapan atau juga kata tersebut. Yang kedua, secara leksikal, definisi berarti pembatasan. Artinya, menentukan batas-batas pengertian yang terkandung dalam istilah tertentu, sehingga jelas apa yang dimaksudkan. Dan dengan demikian dapat juga dibedakan dengan pengertian-pengertian lain. Lebih jelasnya, definisi adalah perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat tentang makna atau isi dan luas pengertian yang terkandung dalam istilah tertentu, sehingga istilah tersebut dapat dibedakan dengan tegas dari istilah-istilah lainnya. Yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, serta batasan atau arti. Arti kedua, definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Yang keempat, definisi juga diartikan sebagai uraian pengertian yang berfungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kejadian. Merupakan usaha para ilmuwan untuk membatasi fakta dan konsep. Yang kelima, definisi adalah upaya memberikan sebuah arti pada kata atau istilah. Sedangkan yang keenam, definisi adalah pembatasan atau makna, dapat diartikan juga sebagai kata-kata, kalimat, atau kalimat yang mengungkapkan sebuah makna, karakteristik atau penjelasan utama dari orang, kegiatan, atau proses, atau objek. Selanjutnya adalah pengertian definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Solomon Robert C., definisi adalah suatu pernyataan yang memberikan arti pada sebuah kata atau frase.
Yang kedua, menurut Rescher Nicholas, definisi adalah sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata. Dalam artian luas, bahwa penjelasan harus membuat jelas definisi yang dimaksudkan, dan definisi berhubungan dengan kata atau benda. Yang ketiga, menurut W. Poes Projo Ekiki Gilarso, definisi merupakan perumusan yang singkat, padat, jelas, dan tepat, yang menerangkan apa sebenarnya suatu hal itu, sehingga dapat dengan jelas dimengerti dan dibedakan dari semua hal yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yuniwlandari, selaku pemateri kedua dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam definisi. Macam-macam definisi. Menurut Alex Lanur, Posporojo, dan Nicholas Rescher, secara garis besar jenis definisi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu definisi nominal dan yang kedua definisi real. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu definisi nominal. Definisi nominal yaitu suatu jenis definisi yang baru sama sekali atau memberikan arti baru pada kata yang sudah lama ada. Dan definisi ini merupakan suatu cara untuk menjelaskan sesuatu dengan menguraikan arti katanya. Contoh, madrasah. Madrasah adalah sekolah agama bagi orang yang beragama Muslim. Dalam definisi nominal dapat dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama, definisi dapat diuraikan dari asal-usulnya atau etimologi. Contoh, kata filsafat. Filsafat berasal dari kata philos yang berarti pencinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, arti filsafat adalah pencinta kebijaksanaan. Namun, yang kedua, tidak semua bisa dilakukan dengan cara etimologi. Maka supaya jelas definisi nominal ini harus dilengkapi dengan keterangan bagaimana definisi ini telah digunakan dalam masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir dapat dinyatakan dengan menggunakan sinonim atau persamaan kata. Yang kedua ada definisi real. Definisi real yaitu definisi yang mendefinisikan kata yang sudah umum digunakan. Biasanya yang terdapat dalam kamus bahasa. Definisi real dapat dibedakan dalam 4 jenis definisi. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi hakiki. Definisi hakiki yaitu definisi yang sungguh-sungguh menyatakan hakikat sesuatu atau suatu pengertian yang abstrak dan hanya mengandung unsur pokok yang sungguh-sungguh diperlukan untuk memahami sesuatu golongan yang tertentu dan untuk membedakan dari semua golongan yang lain, sehingga sifat golongan itu tidak termasuk dalam hakikat sesuatu. Contoh, burung merpati dan burung layang dapat dibedakan. Yang kedua ada definisi dari deskriptif. Definisi ini menggunakan ciri khas sesuatu yang akan didefinisikan. Ciri khas adalah ciri yang selalu dan tetap ada yang terdapat pada setiap benda tertentu. Contoh, cinta kasih itu sabar, cinta kasih itu murah hati, tidak memegahkan diri, tidak angkuh, tidak lekas marah, tidak mementingkan diri sendiri, suka akan kebenaran. Dan yang ketiga ada definisi final. Definisi yang menunjukkan maksud dan tujuan sesuatu. Contoh, arloji adalah suatu alat untuk menunjukkan waktu yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan dalam saku atau diikat di lengan atau tangan. Yang terakhir ada definisi kausalitas.
yaitu definisi yang menunjukkan sebab akibat. Contoh, gerhana bulan terjadi karena bumi berada di antara bulan dan matahari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Triulandari. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 8 Ilmu Logika. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi macam-macam definisi. Ada pendapat lain mengenai macam-macam definisi, di mana menurut Choppy, Irving M. mengatakan bahwa ada 5 jenis macam-macam definisi, yang kesemuanya itu mengacu pada 5 tujuan dibuatnya definisi. Nah, kelima definisi itu diantaranya yaitu ada definisi stipulatif, ada definisi leksikal, ada definisi ketepatan atau precise definition, ada definisi teoritis, dan ada definisi persuasif. Nah, yang pertama yaitu ada definisi stipulatif. Definisi stipulatif ini memiliki maksud atau penjelasan yang sama dengan definisi nominal tadi. Apa itu definisi stipulatif? Definisi stipulatif ini adalah suatu cara untuk menjelaskan sesuatu atau menjelaskan arti kata dengan menguraikan arti dari kata tersebut. Contohnya, mendidik adalah memelihara dan memberikan latihan atau ajaran atau pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, contoh ini termasuk ke dalam definisi stipulatif karena di sini menjelaskan kata mendidik dengan menguraikan arti atau maksud dari kata mendidik tersebut. Yang kedua yaitu ada definisi leksikal. Definisi leksikal ini memiliki maksud atau penjelasan yang sama dengan definisi real tadi, di mana definisi leksikal ini artinya yaitu mendefinisikan kata yang sudah umum digunakan, yang biasanya terdapat dalam kamus bahasa. Contohnya seperti guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Jadi, contoh ini termasuk ke dalam definisi leksikal. Kenapa? Karena mendefinisikan kata guru yang sudah umum digunakan yang terdapat dalam kamus bahasa, terutama dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu ada definisi ketepatan atau precise definition. Apa sih definisi ketepatan itu? Definisi ketepatan ini adalah definisi yang dibuat dan dapat menimbulkan makna atau definisi baru, sehingga dalam pembuatannya harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi kerancuan dan tidak menimbulkan makna ganda. Dengan kata lain, dalam membuat definisi harus memperhatikan syarat-syarat yang ada, harus dibuat dengan benar-benar. Tidak boleh asal membuat definisi begitu saja. Yang keempat yaitu ada definisi teoritis. Apa sih definisi teoritis itu? Definisi teoritis ini adalah definisi yang muncul dalam rangka untuk mengusulkan agar teori yang ditemukan itu dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada definisi persuasif. Ada kata persuasif. Persuasif itu adalah mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif setelah mendengar atau membacanya. Jadi, definisi persuasif ini adalah suatu definisi yang dibuat untuk mempengaruhi tingkah laku, pikiran, ataupun emosi dari seseorang setelah membaca atau mendengarkannya. Baik, di sini saya akan menambahkan penjelasan materi mengenai tujuan, syarat, dan ciri-ciri definisi guna untuk menambah pengetahuan bagi kita semua. Baik, langsung saja pada penjelasan materi. Poin pertama yaitu ada tujuan definisi.
Apa sih tujuan definisi itu? Tujuan utama mendefinisikan itu adalah untuk memberikan batasan atau makna pada sebuah istilah atau kata, sehingga di sini dapat menghasilkan kesepakatan untuk masyarakat secara global atau secara umum. Poin yang kedua yaitu ada syarat-syarat definisi. Definisi di sini memiliki tugas untuk memberikan atau menentukan batasan dari suatu pengertian secara jelas, singkat, dan tepat. Di mana dalam pembuatan definisi ini harus benar-benar diperhatikan dan harus benar-benar mengacu pada syarat pembuatan definisi. Nah, apabila definisi itu dapat dikategorikan sebagai definisi yang baik, maka harus mengacu pada syarat-syarat dibuatnya definisi. Nah, syarat-syarat itu antara lain. Yang pertama yaitu merumuskan dengan jelas, tepat, dan singkat semua unsur-unsur pokok atau isi dari pengertian tersebut. Yang kedua, adanya unsur-unsur yang perlu dan cukup untuk mengetahui apa sebenarnya barang itu, tidak kurang dan tidak lebih. Yang ketiga yaitu jelas, dapat dibedakan dengan semua barang yang lainnya. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri definisi. Dalam definisi, ada dua istilah penting untuk memahami ciri-cirinya, yaitu ada definiendum dan ada definiens. Apa itu definiendum? Definiendum adalah unsur istilah atau kata yang dijabarkan. Sedangkan definiens adalah unsur rangkaian kata atau frasa ataupun kalimat yang berfungsi untuk menguraikan pengertian. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari definiens. Yang pertama yaitu definiens yang dimulai dengan kata benda, biasanya didahului dengan kata adalah. Contohnya, teh adalah sejenis pohon yang berukuran kecil. Di sini teh di sini sebagai kata benda sehingga didahului dengan kata adalah. Ciri yang kedua yaitu definiens yang dimulai dengan kata selain kata benda. Biasanya didahului dengan kata yaitu. Contohnya, minum yaitu memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Di sini, kata minum bukan merupakan kata benda, melainkan kata kerja, sehingga didahului dengan kata yaitu. Ciri yang terakhir yaitu adalah definiens yang dimulai dengan kata sinonim atau persamaan kata. Biasanya menggunakan kata ialah. Contohnya, dahaga ialah haus, di mana dahaga ini merupakan persamaan dari kata haus. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan dari macam-macam definisi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok 8 sampaikan mengenai materi, definisi, dan macam-macamnya. Apabila terdapat tutur kata ataupun perbuatan dari para pemateri yang kurang berkenan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.